baterai ngedrop, dan juga barang yang tidak berfungsi dengan baik. Saya pun penasaran, apa sih nama versi tracker yang saya beli ini? Jangan-jangan versi murahan lagi. Dan ketika saya lihat, memang di situ terdeteksi bahwa nama versi tracker saya benar ICM 45686. Tapi ketika saya tunjukkan ini ke beliau, turut berduka cita, Bang. Hah? Itulah reaksi saya yang pertama. Karena ternyata si penjual, atau lebih tepatnya disebut penipu, memang mengganti nama versi tracker ini dari yang awalnya MPU 6500 menjadi ICM 45686, tapi lupa mengganti angka yang ada di protokol version. Kalian nggak perlu tahu apa itu protokol version, yang jelas versi ICM itu seharusnya protokol versionnya adalah 21 dan bukan malah 18. Nah, saya ini bisa kalian lihat angkanya malah 18. Angka 18 ini mengindikasikan bahwa tracker saya ini bukanlah tracker ICM, melainkan tracker MPU. Ini jelas penipuan yang sangat merugikan dan seharusnya tidak dibiarkan bahkan oleh Tokopedia sekalipun. Benar kan? Well, saya pernah melaporkan toko penipu ini ke CS Tokopedia. Saya pun ditanggapi dengan hangat. Bahkan saya sempat lega karena masih ada kesempatan uang saya kembali. Tapi realitanya, semakin tinggi harapan saya ke CS Tokopedia ini, semakin kecewa pula saya jadinya. Saya pernah ngetik panjang lebar seperti ini ke CS Tokopedia. Halo, sudah 3 hari berlalu. Normalnya perusahaan besar tidak perlu memakan waktu selama ini. Apalagi sudah saya kasih bukti yang begitu banyak yang kalian bisa lihat. Saya ngetik kalimat tersebut sambil mengirim bukti berupa gambar ke Tokopedia ya. Dan CS Tokopedia pun selalu beralasan, ini masih dalam tahap investigasi. Pengakuan mereka sih, mereka masih dalam tahap investigasi. Saya pun sempat meminta mereka untuk menunjukkan sampai mana sih tahap investigasi mereka itu. Kenapa selalu beralasan seperti itu? Dan mereka pun tetap menjawab kalimat yang sama ini. Masih dalam tahap investigasi, kata mereka. Dan ini bukan cuma 2 kali ya. Biar kalian tahu rasanya, coba kalian baca ini semua. Kenapa sih mereka selalu mengatakan kalimat yang sama ini? Ternyata kalimat itu adalah bahasa halus, di mana mereka seharusnya mengatakan, saya menolak. Atau bahasa kasarnya, gue nggak peduli anjing. Saya juga sempat lapor masalah ini ke Kementerian Perdagangan melalui website Hero ini, tapi mereka sama sekali tidak membantu, bahkan terkesan membuang waktu. Menteri Perdagangan ini memang menghubungi pihak Tokopedia, dan pihak Tokopedia pun mengaku telah mensanksi toko penipu ini. Pertanyaan saya cuma satu, apa sanksinya? Kalian tahu nggak sih sanksinya apa? Coba lihat penjualan penipu ini 1 hari setelah saya ditipu, dan ini adalah gambar 2 bulan setelah saya jadi korban. Ya, penjualan si penipu masih lancar-lancar aja. Oh ya, kelakuan Tokopedia yang suka melindungi scammer seperti ini sebenarnya sudah sering dimuat